Permisi Pak. Ya, Bu Mela. Wah, silakan masuk. Ada apa, Bu Mela? Saya akan menyampaikan kegiatan untuk supervisi besok. Ya. Jadi kegiatan supervisi Bu Mela itu kemarin teman-teman sudah dilaksanakan supervisi mulai dari Bu Windy kelas 6 dan seterusnya sampai kelas 3. Nah, nanti tujuannya berikutnya setelah sampai kelas 3 langsung saya lanjutkan ke kelas 2 kelasnya Bu Mela. Iya Pak. Nah, jadi yang pertama-tama tujuan supervisi itu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Pembelajaran siapa? Ya pembelajarannya Bu Mela dan teman-teman yang disupervisi. Tapi ini jangan dipikirkan ya Bu Mela. Jangan dipikirkan kalau apa kayak nanti akan ada berat. Apa gitu ya berat. Tapi ini kan supervisinya itu tujuannya untuk pengembangan kompetensi gurunya. Jadi mengembangkan kemampuannya Bu Mela yang kurang di bagian apa, terus nanti juga saya hanya mendampingi Bu Mela untuk menyelesaikannya. Nah, Baik. Gimana keadaan Bu Mela ini? Baik ya? Sehat Pak. Sehat ya? Sehat. Bu Mela nanti di kelas 2 itu menggunakan kurikulum apa ya? Kelas 2 menggunakan kurikulum Merdeka Pak. Oh iya, kurikulum Merdeka. Jadi yang kurikulum Merdeka kelas 1, 2, kemudian kelas 4 dan 5 ya? Iya. Nah, kira-kira nanti Bu Mela itu saat dilaksanakan supervisi nanti mengambil pelajaran apa? Saya mengambil pelajaran bahasa Indonesia Pak pada materi cerita fabel. Materi cerita fabel. Iya. Itu apa itu cerita fabel itu? Jadi pada kelas 2 itu ada materi cerita fabel yang mana tokoh dalam cerita ini adalah hewan yang seolah-olah seperti manusia. Oh, jadi dia bisa bicara gitu atau gimana? Iya, di dalam cerita itu hewan kelinci seolah-olah bisa berbicara, bisa menyapa teman. Oh ya, bagus sekali ya. Nah, terus kemudian kira-kira kapan itu mau dilaksanakan Bu Mela? Saya ingin supervisi ini dilaksanakan pada saat pembelajaran bahasa Indonesia Pak, hari Rabu depan tanggal 20. Oh iya. Nah, terus tujuannya Bu Mela? Tujuannya apa Bu Mela? Saya ingin anak-anak itu lebih berani untuk tampil, aktif dalam bercerita, menyampaikan dengan kosakata yang mudah dimengerti oleh teman, dan ceritanya itu sesuai dengan yang sudah dibaca. Oh, berarti tujuannya Bu Mela ingin meningkatkan kemampuan anak-anak dalam hal komunikasi, terutama cerita seperti materi apa tadi? Fabel. Fabel ya. Kok hampir mirip kayak di fabel ya. Tapi ini materi fabel ya. Iya. Nah, saya pikir nanti materinya pasti akan sangat menarik sekali. Dan kemudian yang terakhir ini Bu Mela nanti menggunakan metode apa kira-kira? Saya menggunakan metode kooperatif learning Pak, dengan kelompok Ya. tutor teman sebaya. Tutor teman sebaya, berarti antar siswa ya? Ya. Oh iya, bagus sekali. Semoga nanti kegiatannya berjalan lancar dan Amin. kita sampai ketemu di hari Rabu ya tadi? Iya Pak. Hari Rabu jam ke-1 sampai ke-3. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Terima kasih Bu Mela, semoga sukses dan nanti sampai ketemu lagi. Baik, Ya. sekian Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Good morning. Hari ini kita akan masuki materi baru. Apa Miss materinya? Perhatikan di papan. Hari ini kita akan belajar tentang fabel. Ini adalah materi baru.
fabel itu yang dimaksud adalah ini hewan seolah-olah seperti manusia. Hewannya bisa bermain, bisa belajar, bisa saling menyayangi, bahkan juga berteman. Fabel adalah cerita tentang hewan seolah-olah seperti manusia. Fabel adalah cerita tentang hewan seolah-olah seperti manusia. Coba diikuti. 1, 2, 3. Fabel adalah cerita tentang hewan seolah-olah seperti manusia. Sekarang lebih lancar. 1, 2, 3. Fabel adalah cerita tentang hewan seolah-olah seperti manusia. Oke, sekarang berdiri. Sebelum memasuki apa aja ceritanya fabel, kita harus tahu betul apa itu fabel. 1, 2, 3. Fabel adalah cerita tentang hewan seolah-olah seperti manusia. Sekarang sendiri Miss tidak ikut. 1, 2, 3. Fabel adalah cerita tentang hewan seolah-olah seperti manusia. Tepuk tangan. Hebat sekali. Hari ini nanti Miss akan menggunakan metode pembelajaran yang beda. Berkelompok. Kenapa Miss kok berkelompok? Ya, karena kamu akan bercerita dalam kelompokmu. Bercerita kepada teman. Miss, gimana cara membentuk kelompoknya? Setelah ini Miss akan bentuk kelompoknya. Lalu Miss akan jelaskan tahap-tahap lanjutan. Kita berhitung 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1 nanti kelompok 1, 2 kelompok 2. Mulai dari berapa? 1, 2. 2. Oke, kelompok 1 pindah ke sini. Nggak usah bawa buku, kelompok 2 pindah ke sini. Cepat. 1 di sini. Ya. 1 di sini, 2 di sini. Dan 2. Pindahnya berapa? 2 di sini. Febri 1 pindah sini. Oke, betul? Good. Sudah duduk dengan teman kelompoknya? Oke. Sekarang Miss akan tentukan ketua kelompoknya. Kelompok 1 ketuanya adalah Nolan, karena Nolan siap. Nomor 2 adalah John. John juga siap, tapi tentunya di sini. John masih malu ya. Setelah ini nanti Miss akan membacakan cerita yang ada pada bukumu. Lalu Miss akan meminta kalian untuk mendengarkan dengan baik-baik dan menceritakan ulang tentang fabel yang akan kita pelajari. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke. Hari ini kita belajar untuk percaya diri, menyampaikan cerita kepada teman. Kenapa harus percaya diri? Supaya tidak terjadi salah cerita. Sudah siap mendengarkan? Sudah siap mendengarkan? Dengarkan dengan baik, lalu nanti kamu akan menjelaskan kepada teman kelompokmu juga dengan lancar. Kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Saya fokus. Kamu fokus. Semua fokus. Fokus. Silakan dilihat bukunya. Fabel hari ini yang berjudul Perbedaan Itu Indah. Silahkan dilihat bukunya. Jangan lihat teman, karena nanti ada waktunya kalian bercerita. Perbedaan yang indah. Pada suatu hari di
Meskipun mereka semua berbeda dalam penampilan, ukuran, dan bentuk, mereka hidup dalam damai dan saling menghormati satu sama lain. Suatu hari ada hewan yang tidak senang dengan perbedaan dalam pertemanan mereka. Oke, anak-anak, pada fabel itu tadi apa judulnya? Perbedaan itu indah. Yang beda tadi apanya? Tiba-tiba ada hewan yang merusak, jahat hewannya ini. Mereka sudah berteman baik, tiba-tiba ada hewan lain yang tidak suka. Maksud hewan ini adalah singa, suruh berteman dengan singa, jerapah dengan jerapah, gajah dengan gajah. Lalu tiba-tiba datang apa? Burung hantu tua yang bijaksana. Lalu burung hantunya apa ini? Menasehati supaya saling berteman tanpa memilih-milih. Jadi diseneni, kamu nggak boleh pilih-pilih, kamu harus berteman dengan semuanya. Lah, setelah dinasehati apa yang terjadi? Mereka berteman, hidup di mana? Di hutan. Karena perbedaan setiap hewan itu indah. Sekarang saatnya kita bercerita kepada teman-teman dalam kelompok kita. Silakan beraktivitas, coba dua-dua berhadapan. JJ dengan Febri, Nolan dengan Febe dengan Febri, JJ dengan Nolan, Dalia dengan John, Sasi dengan Ero. Berdiri di samping meja dua-dua, saling bercerita. Contoh, teman Miss adalah Nolan. Tugasmu adalah bercerita kecil sebelum bercerita besar. Miss dulu. Yang satu berarti nanti. Perbedaan itu indah. Ada suatu hari di hutan ada sekelompok hewan. Hewannya ada kudanil, singa, beruang, jerapah, gajah. Mereka berbeda-beda bentuk, ukuran, jenis, tetapi berteman. Lalu ada hewan jahat yang mau merusak pertemanan. Mereka harus berteman dengan satu jenis. Akhirnya datang burung hantu tua yang bijaksana yang menasihati untuk berteman. Akhirnya mereka hidup bahagia di hutan. Gitu, oke? Setelah Miss bercerita, saatnya Miss mendengarkan teman Miss yang bercerita. Oke? Siap? Nanti kamu akan mengerti teman ini menangkap sungguh atau tidak. Silakan dimulai dari sekarang, dari yang sebelah sini. Nolan, Dalia, Sasi, Pepe. Jarak dekat aja supaya dengar. Silakan bercerita ke pasanganmu. 1, 2, 3, action. Dalam kelompok-kelompok kecil, saatnya berkelompok maju menampilkan di depan kelas bercerita ke sesama temannya. Dibuka oleh John. Tepuk tangan untuk John. Yang keras ya, Len. Oke. Atas judul. Pada suatu hari, pas kelompok hewan berkali. Uang, singa, petani, berapa, barang, baca. Tiba-tiba ada hewan yang merusak teman mereka dengan cara petani dengan petani, jerapah dengan jerapah,
Mas ya, Bu Mela. Monggo masuk. Mana Bu Mela sudah melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan yang kita bicarakan kemarin ya? Iya Pak, sudah. Nah, setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, Bu Mela rasakan apa? Tadi puji Tuhan pembelajaran berjalan dengan lancar dan anak-anak sangat antusias Pak. Antusias, ya. Baik, saya tadi juga melihat anak sangat antusias. Kemudian juga Bu Mela sudah menggunakan metode yang tepat, mulai dari pembuka, bagian inti, juga bagian penutupnya, gitu ya. Iya Pak. Nah, Bu Mela melihat hasil, nanti bisa melihat hasil pengamatan saya. Ada beberapa hal mungkin yang perlu saya sampaikan ke Bu Mela. Nah, terkait dengan hal itu mungkin Bu Mela ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Nah, yang pertama ini tapi ini dipakai Bu Mela untuk untuk perbaikan ya, bukan untuk maksudnya bukan untuk saya lebih baik, enggak, hanya nanti mungkin ada, kalau menurut Bu Mela setelah Bu Mela merenungkan itu dirasa baik, nanti bisa digunakan gitu ya. Iya Pak. Yang pertama mungkin perlu memberikan lebih banyak waktu untuk anak-anak itu dalam diskusi kelompok, sehingga mereka ketika berdiskusi mereka ada komunikasi satu sama lain, saling bertukar pengalaman, pemikiran, juga tadi mengingat-ingat tentang cerita tadi. Ya. Nah, terus kemudian kegiatan itu sebenarnya untuk saling bercerita dalam kelompok bisa dilaksanakan di luar kelas juga. Jadi sehingga anak-anak tidak bosan dalam kelas terus menerus, dan mereka lebih mungkin kalau bisa lebih fresh gitu loh kalau diadakan di luar kelas. Nah, gitu Bu Mela. Terima kasih Pak Tom atas umpan balik yang diberikan. Ya. Ini menurut saya adalah umpan balik yang positif untuk saya dalam perbaikan pengajaran saya. Nanti akan saya terapkan di pembelajaran yang akan datang. Oh ya, baik. Terima kasih kalau Bu Mela berkenan untuk menerapkan di kegiatan yang akan datang. Nanti berikutnya Bu Mela silakan membuat rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya tadi. Ya Pak. Nah, saya juga berharap pembelajaran selanjutnya nanti Bu Mela dapat lebih efektif lagi, anak-anak juga lebih aktif lagi dalam proses pembelajarannya, sehingga mereka benar-benar menjadi pribadi yang baik, yang matang, juga anak-anak yang tumbuh sebagai pribadi yang mencintai pembelajaran juga. Iya. Gitu Bu Mela. Baik Pak, terima kasih, akan saya terapkan di pembelajaran selanjutnya. Ya, sukses selalu Bu Mela. Terima kasih Pak atas masukannya. Sama-sama, berkat dalam. Selamat sore Pak Thomas. Selamat sore Bu Dita. Baik, sekarang saya ingin mengetahui tahapan-tahapan Pak Thomas mengobservasi teman sejawat. Ya. Jadi tolong diceritakan bagaimana tahapan-tahapan waktu pra supervisi. Ya. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, apakah pada saat pra supervisi ini Bapak sudah menetapkan atau menentukan bersama standar kompetensi yang akan digunakan oleh rekan sejawat? Ya. Untuk yang pertama-tama Bu Dita, yang seperti saya sampaikan di awal dengan Bu Dita, bahwa guru yang saya observasi itu adalah Ibu Diana Mela Silvirenita, dan beliau mengajar kelas 2. Itu sudah saya laksanakan dan sesuai dengan apa yang diminta di LMS itu. Saya menentukan dengan alurnya, saya menanya Ibu Mela apa dulu yang mau disampaikan. Setelah itu baru sudah ketemu apa yang ingin dicapai Bu Mela itu, akhirnya Bu Mela melaksanakan kegiatan pembelajaran kelas di kelas itu. Kemudian saya juga datang di situ, dan akhirnya setelah selesai banyak hal yang disampaikan oleh Bu Mela bahwa itu kegiatannya sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di pra
observasi itu. Nah, terus kemudian Bu Mela juga mengatakan bahwa mungkin minta masukan kepada saya. Akhirnya saya memberi masukan hanya 2 hal, Bu. Yang pertama itu untuk kegiatan proses di kelasnya itu sudah baik, sudah mulai dari alur pembuka sampai dengan bagian akhir penutup itu sudah ditutup semuanya dan diawali dengan baik, juga ada ice breaking dan lain sebagainya untuk memotivasi anak-anak lebih semangat belajar. Kemudian di bagian selesai kegiatan itu saya memberikan sedikit masukan mungkin untuk apa? Mungkin Bu Mila biar bisa menggunakan itu. Menurut Bu Mila memang minta masukan ke saya dan akhirnya saya memberikan masukan. Yang pertama itu adalah tentang kegiatannya bisa dilaksanakan sebenarnya di luar kelas. Itu supaya anak-anak mungkin sudah ada kegiatan di dalam kelas, mungkin divariasi dengan di luar kelas supaya itu lebih anak-anak lebih bersemangat dan mungkin biar tidak terlalu bosan kalau kegiatannya dilaksanakan di dalam kelas terus kemudian Bu Mila juga saya beri masukan yang kedua adalah untuk kegiatan diskusi kelompoknya itu kan dibagi materinya tentang untuk anak-anak bercerita itu dibagi menjadi 2 kelompok. Nah kemudian tetapi bagian awal itu agak sedikit, menurut saya agak sedikit kurang untuk diskusi kelompoknya. Biasanya kan anak-anak itu kalau diskusi kelompok antar teman sebaya mereka lebih interaktif dan dia akan lebih memahami bahasa yang disampaikan oleh temannya atau rekannya atau teman sebayanya itu. Itu saja 2 hal itu yang saya masukkan. Yang lainnya saya pikir sudah baik sekali dan sudah sesuai. Kalau boleh tahu, yang ingin Pak Thomas bidik ya, mengobservasi Bu Mila itu apa saja? Kalau yang ingin saya bidik ya sebenarnya terkait dengan peningkatan mutu gurunya, Bu. Cenderung untuk bagaimana mengajarnya ke anak dan anak itu tersampai kepada anak bisa menerima materi yang diberikan oleh Bu Mila dan sekaligus dia bisa mempraktikkan dengan baik gitu. Mempraktikkan dengan baik apa yang telah disampaikan materinya itu. Itu. Nah ini dari sini kan Bapak cenderung pada mutu ya. Ya. Nah, ini dari pengamatan Bapak selama Bu Mila mengajar ya. Ini hal-hal yang harus dikembangkan sebagai seorang personal guru. Bolehkah Pak Tom ini menjelaskan kepada saya? Ya. Untuk peningkatan mutu seorang guru, saya pikir sebenarnya Ibu Diana Mela ini sudah baik, Bu, karena dia sebenarnya meskipun belum mengikuti kegiatan guru penggerak, tapi dia selalu antusias dengan program-program pembinaan, termasuk mengikuti di ketika ada pembinaan secara daring. Terus kemudian pernah juga mengikuti pembinaan yang diadakan di Retes itu, didapat dari Yayasan A. Rahmat yang memberikan materi itu dan programnya sama dengan kegiatan IKM dan hampir mirip-mirip dengan kegiatan guru penggerak meskipun dikemas hanya waktunya singkat. Nah dari situ saya melihat Bu Mila itu sudah menerapkan apa-apa yang dia terima. Justru bahkan pesan lagi untuk peningkatan kegiatannya dia ketika ada pembinaan. Kebetulan Bu Mila ini sedikit diberikan tugas yang cukup agak berat, Bu, karena dia menambahkan selain guru kelas dia juga guru bidang studi bahasa Inggris dan itu juga ada pembinaan guru bidang studi bahasa Inggris itu ada pembinaan dari yang namanya Rotary Club Malang Sentral. Nah itu pembinaannya juga bagus, diajari bagaimana conversationnya dan lain sebagainya. Makanya anak-anak itu di awal agak sedikit semi, nggak hanya menggunakan bahasa Indonesia tetapi juga menggunakan bahasa Inggris sebagian awalnya untuk pembukaan, memberikan salam kepada Bu Mila dan seterusnya. Itu saya melihat baik sebenarnya yang dilakukan Bu Mila itu dalam prosesnya. Mungkin kekurangannya kadang-kadang karena Bu Mila ini dalam keadaan sakit ya, Bu. Dalam keadaan sakit dia baru saja operasi, dan diangkat ginjalnya satu, dia kondisinya kurang fit, otomatis saya harus mengurangi sedikit jamnya. Biasanya kalau kerasa kurang fit dia akhirnya izin ke kepala sekolah, akhirnya untuk izin pulang duluan gitu.
Tetapi dalam berkembangnya yang saya acungi jempol itu dari Bu Mila, meskipun dalam kondisi yang seperti itu, dia mengatakan kepada saya ketika sharing itu, eh, saya pengen tetap masuk meskipun dalam keadaan seperti ini. Apa dalam pikirannya itu sebenarnya dia antusias untuk menjadi seorang pengajar terus kemudian masuk itu. Tetapi ternyata tubuhnya itu tidak mendukung. Di otak sebenarnya pengen lebih, tetapi di fisiknya tubuhnya dia ada sedikit kekurangan itu Bu, dalam proses penyembuhan gitu. Nah ini selama Pak Tom ini mengobservasi ya, ini pasti indikator ketercapaian sudah Pak Tom list kan ya. Iya, betul. Nah ini kalau boleh tahu sejauh mana indikator ketercapaian Bu Mila saat beliau memberikan pembelajaran di kelas? Kalau indikator ketercapaiannya Bu Mila mungkin sesuai dengan proses coaching itu ya. Ya. Coaching itu dia cukup baik Bu, sudah melakukan setupnya bertahap-tahap dan saya pikir mendekati angka 90% lah. Bagus Iya, ya. karena dia dua orang sebenarnya Bu, yang satu guru penggerak, yang satunya Bu Mila ini. Bu Mila ini masih dalam proses untuk akan mendaftar guru penggerak seperti saya gitu. Tapi ada pengimbasan juga dari rekan-rekan yang lain, akhirnya teman-teman langsung mempraktekkan itu kegiatannya. Itu kalau saya amati dan saya sesuaikan dengan ketercapaiannya seberapa itu mungkin rata-rata segitu. Kalau mau di tepatnya kurang lebih 88 lah. Iya. Baik, ini saya bersyukur sekali Pak Tom sudah mengobservasi Bu Mila dan tahapan-tahapan sudah Pak Tom melaksanakan step by step-nya. Harapan saya ke depannya ini pada saat nanti Pak Tom supervisi rekan sejawat yang lainnya, ini tolong tentang rubrik penilaian itu iya. Pak Tom Iya. ini ibaratnya itu Pak Tom lebih tekankan ya, karena ini efek nanti, efek refleksi evaluasi pembelajaran berikutnya. Iya. Baik Pak Tom, itu saja yang ingin saya gali dari Pak Tom. Semangat terus. Terima kasih Bu Lita. Untuk pendampingan.